Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa fil istisqa'i bil anwa'i. Bab pembahasan tentang hukum menisbatkan atau menyandarkan turunnya hujan kepada anwa. Menisbatkan, menyandarkan turunnya hujan kepada anwa. Anwa itu bentuk jamak, bentuk plural dari kata nau. Asal maknanya nau itu sesuatu yang muncul atau terbit, dan lebih dikenal dengan bintang, karena bintang itu muncul dan terbit di malam hari. Adapun istisqa yang dimaksud di dalam bab ini adalah menisbatkan, menyandarkan turunnya hujan kepada anwa atau bintang, gugusan bintang. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab ini sebetulnya masih erat kaitannya dengan bab sebelumnya tentang ilmu nujum. Kita sudah bahas salah satu di antara macam ilmu nujum adalah ilmu ta'sir, yakni ilmu yang mempelajari, ilmu perbintangan yang mempelajari bahwasannya bintang itu memiliki peran, memiliki pengaruh ya terhadap semua peristiwa yang ada di atas muka bumi ini. Nah, termasuk ini, ketika seseorang meyakini bahwasannya munculnya bintang tertentu atau tenggelamnya, hilangnya bintang tertentu atau pergerakan bintang tertentu itu sangat berpengaruh terhadap turunnya hujan. Ini juga bagian daripada ilmu perbintangan yang diharamkan di dalam agama Islam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dan dibahas di dalam pembahasan tauhid karena sejatinya perkara ini merupakan bentuk kekufuran. Imma dia kufur akbar atau bisa saja hukumnya kufur asghar, yang tentu kedua-duanya perkara yang besar yang bisa merusak, mencacati, bahkan bisa membatalkan ketauhidan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini ya disebutkan nisbat atau menyandarkan turunnya hujan kepada anwa. Hujan itu pada dasarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu semua datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'mah fa minallah. Turunnya hujan telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW.
Hujan itu bagian daripada nikmat Allah yang membawa pengaruh yang baik, membawa manfaat dan maslahat bagi kehidupan makhluk Allah, baik untuk kehidupan manusia terkait dengan kebutuhan agamanya, juga kebutuhan duniawinya. Hujan sangat diperlukan. Ya, dia bisa menjadi alat untuk bersuci. Para jamaah yang dirahmati Allah, juga memenuhi kebutuhan air ya bagi kehidupan manusia. Untuk binatang juga demikian, untuk tumbuh-tumbuhan juga demikian. Ya, hujan bisa menjadi wasilah untuk keseimbangan kehidupan alam semesta ini beserta makhluk-makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dan banyak lagi manfaat dan maslahat dari turunnya hujan. Baik para jamaah, yang kesimpulannya hujan itu adalah nikmat dari Allah. Maka tidak boleh disandarkan kepada makhluk, termasuk disandarkan kepada bintang, karena bintang makhluk dari makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'mah fa minallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada manusia melainkan semuanya datang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menyandarkan nikmat kepada makhluk ini bagian daripada kekufuran. Minim-minimnya adalah kufur asghar. Maka kita mengenal ada istilah kufur ni'mah. Orang yang menyandarkan turunnya hujan kepada gugusan bintang atau pergerakan bintang tertentu, dia sejatinya telah kufur nikmat. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah. Yang pertama kali beliau nukilkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Waqiah ayat 82. Allah berfirman, "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Dan kalian mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Wa taj'aluna rizqakum, kalian mengganti rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, diganti dengan apa? Dengan pendustaan, yakni mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Annakum tukadzibun. Mendustakan di sini yakni ketika kalian menisbatkan rezeki dari Allah tersebut yang diantaranya berupa hujan, kalian nisbatkan, kalian sandarkan kepada anwa, kepada gugusan bintang. Ini jelas merupakan pengingkaran bahwa rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kaitan ayat yang mulia ini dengan pembahasan bab kita sangat jelas. Ayat ini menjelaskan kufurnya orang yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Kaitannya dengan tauhid, ayat ini sejatinya sanggahan bagi mereka yang melakukan hal tersebut, yakni menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Ini adalah cacat di dalam masalah tauhid, karena dia berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Dia meyakini ada mudabbir, ada pengurus, pengatur alam semesta ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kuasa untuk menurunkan hujan atau menahan hujan siapa? Makhluk ataukah Khaliq? Al-Khaliq, Allah Azza wa Jalla. Ketika dia sandarkan turunnya hujan kepada makhluk, kepada bintang, berarti dia meyakini ada mudabbir selain Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letaknya kekufuran dari penyandaran tersebut. Nah, berarti dia meyakini ada pengatur,
ada mudabbir selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Yang pertama, kebaikan dan keburukan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Kami uji kalian dengan kebaikan dan juga keburukan. Nikmat yang baik-baik atau musibah yang buruk-buruk. Ini bagian daripada soal-soal ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada manusia. La'allahum yarji'un. Allah menginginkan dengan itu supaya manusia kembali kepadanya. Kalau diuji dengan yang baik-baik, Allah menginginkan manusia itu kembali kepada Allah dengan cara syukur, bersyukur dia kepada Allah. Kalau diuji dengan yang buruk-buruk, maka Allah pun menginginkan manusia kembali kepadanya dengan sabarnya, sabrun jamil. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, hujan asalnya adalah nikmat. Dia kebaikan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi manusia. Walaupun ya terkadang hujan itu membawa petaka dan musibah bagi manusia, tapi asalnya dia adalah nikmat. Maka ini semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'mah fa minallah. Ini yang harus diyakini oleh seorang muslim, bahwa hujan itu nikmat dan hujan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk. Kemudian dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan itu dengan rizki. Wa taj'aluna rizqakum. Wa taj'aluna rizqakum. Jadi rizki yang dimaksud di sini adalah turunnya hujan. Berarti turunnya hujan itu juga termasuk rezeki dari Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya manfaat maslahat yang bisa kita gali dengan keberadaan turunnya hujan. Kalau di musim kemarau, di antara yang dinanti-nanti itu apa? Turunnya hujan, begitu ya, biar PDAM-nya nggak mati, kan begitu. Coba bayangkan ya, ketika orang kesusahan air, padahal dia adalah kebutuhan pokok manusia. Manusia dari air kebutuhannya juga banyak seputar air. Baik, para jamaah, orang masih bisa hidup mungkin dengan beberapa hari tidak makan. Tapi orang bisa cepat binasa gara-gara tidak ada air. Kan begitu. Ini kebutuhan utama. Barakallahu fikum. Maka dengan turunnya hujan ada banyak manfaat dan maslahat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka nikmat Allah tidak akan pernah terhitung saking banyaknya. Ini cuma satu jenis saja. Dari nikmat hujan ada sekian banyak nikmat yang dihasilkan dari hujan. Begitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Namun demikianlah manusia. Manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah. Manusia itu sering serba salah. Ketika dikasih kemarau, dia ngomel-ngomel. Ya, mencaci maki panasnya cuaca. Giliran dikasih hujan setiap hari, apa yang dilakukan? Ngomel lagi, gitu ya. Tukang jualan es kalau hujan ngomel, gitu. Ini kapan panasnya? Barang dagangan saya tidak laku gara-gara hujan. Orang yang jualan kuah-kuahan yang anget-anget, ya ketika nggak ada hujan ngomel-ngomel juga, gitu ya. Karena biasanya barang dagangannya akan laris kalau sedang cuacanya adem. Nah, itu manusia serba salah. Artinya nggak ada syukurnya. Padahal para jamaah yang dirahmati Allah, semua itu wajib disyukuri. Nabi itu kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan saja tetap bersyukur, kan begitu. Kenapa? Ada sisi-sisi yang lain. Ya, bagi seorang mukmin muwahhid, melihat segala sesuatu itu tidak hanya bungkusnya saja, tapi bagaimana isinya. Para jamaah, kalau orang misalkan jualan es,
jualan es, turun hujan setiap hari, kok jadi sepi pengunjung. Maka kalau dia lihat dari sisi yang lain, barangkali itulah kesempatan bagi dia mungkin untuk banyak berzikir, kan begitu. Kalau turunnya hujan, sepi pengunjung, berarti ada kesempatan untuk sholat duha dulu. Ada kesempatan untuk dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat turunnya hujan waktu mustajab, kan begitu. Dia bisa baca Quran. Kenapa? Karena nggak ada pelanggan. Coba kalau dibandingkan untung dunia dengan untung pahala, mana yang kita pilih, ikhwan? Untung pahala, kan begitu. Untung pahala. Untung dunia, ya untung dunia sebentar saja. Tapi kalau untung pahala, Masya Allah, 1 jam nggak ada pembeli, dia baca Quran bisa dapat 1 juz. Coba kalau ramai pembeli, nggak bisa kita baca Quran. Nah, artinya dia selalu mengambil sisi-sisi kebaikan dari setiap situasi dan kondisi yang menimpa dirinya. Karena seorang mukmin, sebagaimana yang sudah kita bahas, dia selalu mengedepankan tafaulnya, selalu mengedepankan optimismenya dalam kehidupan. Optimisnya dia adalah meraih kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kaidah hidupnya, prinsip hidupnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka dengan turunnya hujan, dia bersyukur kepada Allah, menyandarkan nikmat ini kepada Allah, dan dia yakin bahwa banyak sisi-sisi kebaikan dari turunnya hujan. Banyak sekali peluang-peluang pahala dari turunnya hujan. Di sisi yang lain sebaliknya, turunnya hujan ini bisa menjadi peluang kekufuran bagi sebagian orang. Bisa menjadi peluang untuk kemudian dia nambah dosanya. Ada banyak orang ketika turun hujan ngomel-ngomel, gitu ya, dicaci maki itu turunnya hujan. Padahal apa salahnya hujan? Kalau hujan bisa ngomong para jamaah, ya dia pun akan protes kepada kita. Apa salah saya? Begitu. Dan ini kebiasaan jahiliyah yang ditentang oleh akidah Islam. La tasubbud dahra. Janganlah kalian itu mencaci maki masa. Wa ana dahru, karena akulah pengatur dan pemilik penguasa masa. Begitu kata Allah. Artinya mencaci maki masa berarti mencaci maki pengaturnya dan pemiliknya, penguasanya, yakni Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Baik para jamaah. Jadi hujan itu merupakan salah satu rezeki yang harus kita sandarkan kepada Allah dan wajib untuk kita syukuri. Kemudian dari ayat ini juga jelas penisbatan nikmat kepada selain Allah ini termasuk kufur nikmat. Kufur nikmat. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian mengkufuri nikmatku. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak poin-poin pembahasan tentang masalah hujan. Ya, intinya jadikan hujan itu sebagai wasilah untuk menambah pahala di sisi Allah, untuk semakin menguatkan iman dan akidah kita. Baik para jamaah, jadi nanti kalau turun hujan lagi, jaga ya jiwa raga kita. Ya, jangan sampai turunnya hujan justru menjadi wasilah untuk nambah dosa. Justru sebaliknya, rezeki berupa turunnya hujan harus menjadi wasilah bagi kita, semakin menguatkan iman dan akidah kita, semakin menambah pundi-pundi pahala bagi kita. Nah, itulah istimewanya muwahhidun, istimewanya ahli tauhid, orang-orang yang berilmu. Ya, bagaimana dia bersikap menyikapi cuaca ya yang dia alami semasa kehidupannya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, di dalil yang kedua yang beliau sampaikan, beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalan Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Abu Malik Al-Asy'ari, beliau adalah Al-Harith bin Al-Harith Asy-Syami. Ya, beliau ini seorang sahabat
Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Abu Malik Al-Asy'ari yang dimaksud di sini adalah Al-Harith bin Al-Harith Asy-Syami. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah, la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsabi wa ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujumi wan niyahatu wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada 4 perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah. 4 perkara ini para jamaah masih saja dilakukan oleh sebagian umat Rasulullah, dan keempat-empatnya merupakan perkara jahiliyah. Ya, juga sebagian umat Rasulullah tidak meninggalkannya. Apa 4 perkara ini? Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, membanggakan kebesaran leluhur. Membanggakan kebesaran leluhur. Jadi orang-orang yang ujub, takabur dengan nasab dari leluhurnya. Ya, saya turunan darah biru. Misalkan, kamu siapa? Kamu darah merah kan? Saya darah biru. Ya, saya ini keturunan ningrat. Saya ini keturunan sultan. Ya, saya ini ya turunan orang terpandang di kota ini. Nah, ini namanya al-fakhru bil ahsab atau fil ahsab. Kemudian wa ta'nu fil ansab. Ini turunan berikutnya, mencela nasab. Kamu kan enggak jelas turunan siapa. Ya, darahmu darah apa? Kamu turunan siapa? Paling rakyat jelata. Ketika ada orang nasabnya dicaci maki, dijelek-jelekan, direndahkan, nah ini termasuk perkara jahiliyah. Kemudian yang ketiga, nah di sini poinnya, wal istisqa'u bin nujum, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Ini yang terkait dengan bab kita. Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Kemudian yang keempat, an-niyahah, meratapi mayit. Baik, di sini di penghujung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwa niyahah itu biasanya sering dilakukan siapa? Perempuan. Karena perempuan itu lebih halus perasaannya, ya, sehingga sangat rawan meratapi mayit. Walaupun ada laki-laki yang meratapi mayit, namun perempuan lebih rawan ketimbang laki-laki. Karena perempuan itu dalam hidupnya dominan memainkan rasanya. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dominan memainkan logikanya. Baik para jamaah. Maka Nabi di sini memperingatkan kaum perempuan. Wa qala an-naihatu idza lam tatub. Nabi kemudian bersabda, wanita yang meratapi mayit apabila dia bertaubat, belum bertaubat, tidak bertaubat, qabla mautiha, sebelum dia meninggal, maka dia akan diancam pada hari kiamat nanti dengan sirbal min qatiran. Akan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga, serta mantel yang bercampur dengan jarab, penyakit gatal. Al-jaza min jinsil amal. Para jamaah, biasanya orang yang meratapi mayit itu seperti orang yang hilang kesadarannya, tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa mengendalikan perasaannya.
Ya, terkadang wanita yang meratapi mayit, dia bisa kemudian merobek-robek bajunya. Ya, terkadang sebagian auratnya dia singkap. Kalau dia pakai jilbab, jilbabnya dirobek kemudian dipukul-pukulkan. Kadang dia latam al-khudud, menampar-nampar pipi. Ya, wasyaqqal juyub, merobek-robek baju. Ya, terkadang para jamaah dia memukul-mukulkan tangannya ke dadanya, atau mungkin memukul-mukulkan kepalanya ke tembok, dan yang semisal dengan itu, teriak histeris, ya, sambil kemudian menyebut-nyebutkan kebaikan dari si mayit. Ini semua ratapan. Jadi orang yang meratap biasanya dia akan melakukan sesuatu terhadap tubuhnya. Ya, termasuk para jamaah yang dirahmati Allah, menjambak-jambak rambutnya. Nah, sehingga ancaman siksanya jika dia tidak bertaubat dari niyaha ini. Ancaman siksanya adalah dia nanti akan dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga. Dia akan diberikan mantel yang bercampur dengan penyakit gata. Ya, artinya siksanya akan berkaitan dengan jasadnya, dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Karena itulah yang dia lakukan ya saat dia berniyaha terhadap mayit ketika di dunia. Nas'alullah as-salamah. Ini yang disebut dengan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sekadar dengan amal perbuatan. Niyaha ketika kemudian diancam dengan siksa di dalam api neraka pada hari kiamat, ini menunjukkan bahwa niyaha ini dosa besar. Jadi bukan dosa kecil, dosa besar. Salah satu ciri dosa besar adalah ketika ada ancaman siksa api neraka. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin pembahasan kita fokus pada al-istisqa'u bin nujum. Menyandarkan, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Ini termasuk amrul jahiliyah, termasuk adat kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Baik, para jamaah. Di sini kita akan rincikan apa hukumnya menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Ada dua hukumnya. Pertama, bisa kufur akbar, kufur besar. Kemudian bisa kufur duna kufrin, atau yang dimaksud adalah kufur kecil. Dihukumi kufur besar, kufur akbar, ketika dia meyakini bintang-bintang itulah yang dengan sendirinya menurunkan hujan. Bintang-bintang itulah yang dengan sendirinya menurunkan hujan. Nah, kalau keyakinannya seperti ini hukumnya kufur akbar. Karena dia meyakini bahwa ada yang ngatur hujan selain Allah. Padahal hujan itu nikmat, dan nikmat itu semuanya bersumber dari Allah. Baik, para jamaah. Kemudian yang kedua, kufur kecil atau kufur duna kufrin. Kapan dihukumi kufur kecil? Ketika dia meyakini bahwa bintang-bintang ini hanyalah sebab turunnya hujan. Sementara dia tetap yakin yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Tapi turun hujan itu dengan sebab munculnya bintang ini, dengan sebab pergerakan bintang ini. Nah, kalau dia meyakini bintang itu sekedar sebab, hanya sebatas sebab yang menurunkan hujannya Allah, maka dia terjatuh ke dalam kufur kecil. Kenapa, ikhwan? Kenapa dikatakan dia jatuh ke dalam kufur kecil? Kenapa? Karena dia menetapkan sesuatu sebagai sebab yang hakikatnya dia bukan sebab. Menetapkan sesuatu sebagai sebab yang hakikatnya bukan sebab. Pergerakan bintang atau gugusan bintang tertentu itu bukan sebab turunnya hujan.
bukan sebab turunnya hujan. Ketika disandarkan ini, berarti dia menjadikan sesuatu sebagai sebab yang hakikatnya bukan sebab. Maka dia terjatuh ke dalam kufur duna kufrin atau kufur kecil. Bisa dipahami ini ya? Kita ulangi. Menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, hukumnya ada dua. Pertama apa? Kufur besar. Kapan dikatakan kufur besar? Ketika dia meyakini bahwa bintang itulah yang dengan sendirinya menurunkan hujan. Kalau yang dihukumi kufur kecil, kapan? Ketika dia meyakini yang menurunkan hujan itu Allah, bukan bintang. Namun bintang itu sebagai sebab turunnya hujan. Sama seperti pembahasan tentang jimat. Kalau orang pakai jimat, satu jimat tertentu misalkan, kalau dia yakini ini jimat inilah yang menjadikan dia dapat untung, yang menjadikan dia tertolak dari bala, terhindar dari bala. Jimat ini dengan sendirinya yang bekerja, yang memberikan efek dan pengaruh, yang bertindak, maka dia kufur besar. Tapi kalau dia sebatas ini kan sekedar sebab saja, sebab tolak bala. Kita tahu yang menjadikan orang itu kena bala, menjadikan orang itu bahagia, untung, itu Allah. Tapi ini sebabnya. Nah, itu kufur kecil. Dan sering kita sampaikan, kalau para ulama kemudian membagi syirik itu ada besar, syirik itu ada kecil, kufur itu ada yang besar, ada yang kecil, nifak itu ada yang besar, ada yang kecil. Itu maksudnya untuk membedakan hukum saja. Bukan untuk disikapi yang kecil itu ya berarti tidak apa-apa. Bukan untuk itu. Karena sejatinya juga tetap dia lebih besar daripada dosa-dosa besar. Syirik kecil, kufur kecil itu sejatinya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Ya, disebut kecil itu untuk membedakan dengan yang besar. Disebut kecil untuk nanti kemudian membedakan penyikapannya di dalam hukum syariah, bukan untuk diremehkan. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Azan jam berapa? Lebih 16 ya. Selanjutnya ada hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Di sini agak panjang, para jamaah yang dirahmati Allah. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan dalil yang ketiga ini di kesempatan berikutnya. Kita akan sedikit tambahkan beberapa faidah dari hadis tadi tentang 4 perkara jahiliyah. Jadi 4 perkara jahiliyah ini semuanya termasuk dosa besar. Bahkan diantaranya ada yang bisa menyebabkan orang itu terjatuh ke dalam kufur besar. Baik. Kemudian ada kalimat an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Wanita yang berniyahah jika dia tidak bertaubat sebelum kematiannya, maka kemudian akan diberikan ancaman dengan siksa yang disebutkan. Nah, di sini ada pelajaran bagi kita bahwasannya selama orang itu masih hidup, selama itu pula pintu taubat terbuka lebar bagi dirinya. Baik, para jamaah. Artinya, orang kalau masih hidup, masih sangat mungkin diterima taubatnya dari segala dosa. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama dia belum mengalami ghargharah, selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Artinya kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, tertutup sudah pintu taubat baginya.
Dari sinilah kemudian Nabi mengajari kita itu taubat setiap hari. Nabi mengajari kita taubat setiap hari. Jadi taubat itu bukan setelah berbuat dosa saja. Jadi taubat itu setiap hari. Setiap hari. Terutama setelah orang itu melakukan perbuatan dosa dan maksiat, terlebih dosa yang sangat besar. Maka siapapun dari kita yang mungkin ya pernah melakukan beberapa perkara jahiliyah ini semasa hidupnya, di masa lalunya, dia wajib taubatan nasuha sebelum kematiannya. Sehingga nanti berlaku bagi dirinya firman Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, yakni bagi yang bertaubat sebelum matinya. Juga berlaku sabda Nabi baginya, at-taib minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang taubat dari sebuah dosa maka seolah dia tidak memiliki dosa. Dan tidak ada dosa yang wajib untuk selalu kita perhatikan taubatnya kecuali dosa-dosa kesyirikan dan kekufuran dan dosa-dosa besar lainnya. Ya, dosa kecil ikhwan, dosa kecil. Salafun as-saleh bertaubat dari dosa kecil. Bahkan salafun as-saleh mereka bertaubat ya dari kesibukan mereka terhadap perkara-perkara mubah. Waktu mereka habis dengan perkara-perkara mubah, mereka taubati. Barakallahu fikum. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, sejatinya dosa-dosa kecil ini bisa terhapus tanpa taubat. Bagaimana caranya? Kita banyak melakukan amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Nabi menyebutkan beberapa kebaikan. As-salawatul khamsu. Salat 5 waktu antara satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian wa ramadhanu ila ramadhana. Satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Di satu redaksi disebutkan wal umratu ilal umrati. Satu umrah kepada umrah berikutnya. Wal jum'atu ilal jum'ati. Satu Jumat kepada Jumat berikutnya. Mukaffirat. Ya, jeda waktu yang ada di antara kedua ibadah ini itu menjadi kafarat, penggugur dari dosa-dosa. Catatannya apa? Jika dia meninggalkan dosa besar, berarti yang terhapuskan itu adalah dosa kecil. Nah, artinya masih ada penolongnya untuk dosa kecil. Ya, satu solat ke solat berikutnya. Kita ini bainal maghrib wal isya. Ya, setelah maghrib ke isya, kalau terjadi kesalahan antara maghrib dan isya dari dosa-dosa kecil, itu akan gugur, akan hapus, akan hilang saat kita melakukan solat isya. Dari solat isya sampai solat subuh, kalau kemudian terjadi dosa-dosa kecil pada diri kita sampai nanti datangnya solat subuh dan kita solat subuh, maka dosa-dosa kecil itu berguguran dengan solat subuhnya kita. Begitu para jemaah. Nah, ala kulli hal, seorang muslim ya seharusnya dia senantiasa bertaubat kepada Allah, terutama dari dosa-dosa yang sangat besar tadi. Dan semakin tinggi kualitas iman seseorang, maka akan semakin peka dia di dalam mendeteksi segala kesalahan dan dosa yang terjadi pada dirinya. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini.